Akhlak tasawuf moral sufim, sejarah perkembangan tasawuf. Tasawuf tidak hanya bersumber dari Islam saja, namun juga dipengaruhi oleh ajaran luar Islam, yaitu unsur Nasrani, unsur Hindu, Buddha, unsur Yunani, dan juga unsur Persia dan Arab. Tidak perlu ada pertentangan antara ajaran tasawuf yang tidak sepenuhnya ada dalam ajaran syariat Islam. Hal yang penting adalah bagaimana kita selalu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman untuk mencapai hakikat. Pengertian tasawuf. Istilah tasawuf menurut Amin Syukur adalah istilah yang baru di dunia Islam. Istilah tersebut belum ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga pada zaman para sahabat. Namun prakteknya sudah dijalankan pada masa itu. Bahkan tasawuf sendiri tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tasawuf adalah sebutan untuk mistisme Islam. Dalam pandangan etimologi, kata sufi mempunyai pengertian yang berbeda. Menurut Hidar Bagir, kata sufi berasal dari bahasa Arab yang merujuk pada beberapa kata dasar. Satu, saf, barisan dalam sholat, karena dianggap kaum sufi berada dalam barisan saf pertama. Dua, suf, yakni bahan wol atau bulu domba kasar yang biasa mencirikan pakaian kaum sufi. Tiga, ahlu as-sufah, yakni para zahid, pezuhud, dan abid ahli ibadah yang tak punya rumah dan tinggal di serambi masjid Nabi. 4. Ada juga yang mengaitkannya dengan nama sebuah suku Baduy yang memiliki gaya hidup sederhana, yaitu Bani Sufah. Yang paling tepat pengertian tasawuf berasal dari kata suf, bulu domba. Perkembangan tasawuf. Periode 1, masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tasawuf pada masa Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi, tanpa terkecuali. Bahkan kehidupan beliau sebelum menjadi Rasul telah dijadikan teladan utama, sebab beliau yang memberi dasar pertama tentang tasawuf dan yang didasarkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. Berdasarkan pada aktivitas Rasulullah, nampak bahwa penekanan ajaran tasawuf pada periode ini berupa haliyah amaliyah, yaitu amalan atau ibadah kerohanian yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya yang berupa tahannus, halwah, perilaku zuhud, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh perilaku tahannus, halwah, dan zuhud. Contohnya adalah seperti sholat khusyuk, berzikir, dan perbanyak membaca Al-Quran. Selain itu, juga memberi makan anak yatim. Periode 2, masa sahabat. Dalam hidup bertasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, wara, tawadu, dan zuhud, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penekanan ajaran tasawuf pada periode ini sama dengan periode sebelumnya, yakni hidup zuhud yang senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun tokoh-tokohnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidah, Ibnu Al-Jarrah, Sa'id bin Amir, Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar Al-Miftahul Ulum Ghifari, Salim Maulana, Abu Huzaifah, Abdullah bin Umar, Mikdad bin Aswad, Salman Al-Farisi, dan lain sebagainya. Dan berikut adalah video contoh perilaku tawadu. Periode 3, masa tabi'in. Para sufi dari kalangan tabi'in adalah murid-murid
dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tabi'in yang sering dianggap sebagai peletak dasar ajaran tasawuf adalah Hasan al-Basri, yang merupakan murid terdekat dari Huzaifah bin al-Yaman, yang pandangannya berpegang teguh pada zuhud, raja, dan haud. Selanjutnya yaitu Robi'ah al-Adawiyah, yang pandangan tasawufnya dikenal dengan konsep cinta murni kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mahabbah. Dan di masa tabi'in ini, pelajaran tasawuf sudah mulai diajarkan dalam bentuk disiplin ilmu. Berikut adalah contoh perilaku raja. Periode 4, masa penyebaran tasawuf. Pada masa ini, perkembangan tasawuf dibilang cukup pesat, ditandai dengan adanya segolongan ahli tasawuf yang mencoba menyelidiki inti ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya ke dalam 3 macam, yakni tasawuf yang berintikan ilmu jiwa, ilmu akhlak, dan metafisika. Dan pada masa ini tasawuf sudah mulai mengembangkan sayapnya keluar tanah Arab seperti Iran, India, Afrika, dan lain-lain, yang ditandai dengan tumbuhnya tarekat-tarekat dan masuknya pengaruh filsafat dan Syiah ke dalam konsepsi tasawuf. 1. Tasawuf akhlaki. Perhatian utama tasawuf ini diarahkan untuk menjadikan manusia bersih jiwanya dalam rangka mencapai tujuan untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tasawuf amali. Tasawuf ini menekankan pada amalan-amalan dan ibadah, dan para penganutnya membagi ajaran agama kepada ilmu lahir dan ilmu batin, yaitu ajaran agama yang miftahul ulum. Pengamalannya mengandung arti lahiriah dan batiniah. Lahiriah adalah amalan-amalan yang mengikuti aturan-aturan syariah, sedangkan batiniah mengikuti aturan-aturan ahli tasawuf. 3. Tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi rasional. Tasawuf yang berawal dari zuhud kemudian pada perkembangannya bermuara pada filsafat, yang pada awalnya adalah aplikasi kepada perilaku terpuji, kemudian berlanjut kepada teori. Pada fase ini, para sufi mengadakan pengkajian lebih mendalam tentang kandungan ilmu tasawuf, sehingga kemudian tasawuf berkembang bukan hanya zuhud dalam arti yang sederhana, tetapi mendapat pengaruh luar seperti ajaran filsafat Yunani, ajaran budaya Timur, dan lainnya yang kelihatannya memang seperti ajaran Islam, tetapi bila diteliti lebih lanjut terkadang bukan Islam. Terima kasih.